Selamat pagi anak-anak. Salam olahraga, salam serviam. Nah, untuk kelas 6 kita sudah masuk di pembelajaran yang ketiga atau topik 3, tolak peluru. Tolak peluru masuk ke dalam cabang olahraga atletik, ya. Nah, di belakang Ibu Tri sudah disiapkan untuk lapangan tolak peluru atau prasarana tolak peluru. Nah, lapangan tolak peluru berbentuk lingkaran. Nah, ini Ibu Tri sudah buat modifikasi, kita menggunakan tali rafia. Nah, anak-anak bisa menggunakan seperti ini, ya, menggunakan tali rafia, yaitu yang paling mudah. Atau misalnya tidak ada tali rafia, bisa dengan benang yang agak besar atau tambang, ya, tambang. Nah, apapun itu yang ada di rumah, anak-anak bisa gunakan, ya. Atau juga kalau tidak ada tali rafia dan lain sebagainya, anak-anak bisa menggunakan botol plastik, ya, atau botol air mineral atau sendal, ya, dibentuk seperti lingkaran ini. Itu, ya. Untuk circle-nya, ya, garis batasnya yang di samping ini, anak-anak juga bisa menggunakan botol aqua juga atau sepatu atau sendal. Nah, seperti ini, ya. Tuh. Di dalam teknik tolak peluru ada 2 teknik yang anak-anak harus kuasai. Yang pertama, bagaimana cara memegang peluru, ya. Yang kedua, cara menolakkan peluru, ya. Itu tekniknya, ya. Nah, Putri sudah sediakan contoh. Ada 3 alat, karena ini Putri modifikasi, ya. Karena nanti anak-anak menggunakan pelurunya bisa dari koran bekas seperti ini, dibentuk seperti bola, ya, bulat seperti ini, kemudian dikasih lakban atau isolasi. Atau juga kalau punya bola di rumah, ya, ukuran seperti ini atau lebih kecil dari ini juga boleh, ya. Nah, itu ya anak-anak, ya, mengenai bola. Nah, di dalam tolak peluru sendiri, pelurunya seperti ini, ya anak-anak, ya. Nah, ini untuk junior. Nah, ini untuk anak SD. Di sini anak SD hanya beratnya 2 kg, ya, hanya 2 kg. Terbuat dari logam besi. Nah, beratnya 2 kg untuk anak SD, ya. Untuk berat peluru senior atau yang dilombakan, ya, kalau untuk putra itu 7,257 kg, ya. Jadi 7,257 kg itu putra. Kemudian untuk putri yang senior beratnya 4 kg. Nah, ada senior, pasti juga ada junior. Untuk anak-anak junior seperti SMP, ya. Nah, itu putra beratnya 5 kg dan putri, junior putri 3 kg. Nah, itu anak-anak untuk peralatan atau peluru, ya, terbuat dari logam besi. Nah, kemudian yang memimpin jalannya perlombaan tolak peluru itu disebut juri. Nah, juri di dalam tolak peluru ada 3, masing-masing punya tugas atau peran tugas masing-masing, ya. Yang pertama, juri pertama itu mengawasi kesalahan posisi kaki saat melemparkan peluru, apakah kakinya melebihi garis, ya. Nanti Putri akan berikan contoh, ya, melebihi garis. Kemudian mengawasi posisi tangan. Nah, tangannya ini ketika peluru dilepas apakah ditolakkan atau dilempar. Kalau dilempar itu dinyatakan dis atau salah. Juri pertama, ya. Juri pertama juga bertugas memanggil atlet. Yang ketiga, mengukur jatuh atau mengukur jarak jauhnya peluru. Nah, kemudian juri yang kedua menentukan sah atau tidaknya tolakan.
Jadi juri kedua itu menentukan sah atau tidaknya tolakan. Nah, nanti bagaimana dinyatakan sah atau tidak, itu nanti juri yang kedua yang menentukan, ya. Jika tolakannya tidak sah bisa diulang 2 kali kesempatan, dan terakhir ada 3 kesempatan. Jika 3 kesempatan itu dinyatakan gagal, sudah ya dinyatakan dinyatakan kalah, ya. Kemudian juri yang ketiga atau tugas juri yang ketiga yaitu menentukan tempat, ya, menentukan tempat jatuhnya peluru. Tanda di mana jatuh yang pertama peluru tersebut. Nah, diberikan tanda menginjak garis lingkaran. Itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua dinyatakan tidak sah, ya. Meletakkan peluru di dada. Nah, di sini. Nah, pelurunya diletakkan di sini, kemudian ditolakkan itu di. Nah, anak-anak di sini Putri kasih contoh untuk tolak peluru kali ini. Karena masa pandemi ini tidak mungkin anak-anak membeli keluar tolak peluru yang terbuat dari logam besi. Anak-anak bisa modifikasi menggunakan koran yang tadi Putri berikan contoh tadi, dan juga bisa dilakukan di lantai, ya. Tolak peluru ketika perlombaan, ya, dilakukan di lapangan tanah atau bentuknya lapangannya tanah, bukan keramik seperti ini, karena kalau menggunakan logam besi dilakukan di keramik, keramiknya bisa pecah. Nah, karena ini masa pandemi, anak-anak sekarang tanah sulit ya, anak-anak tidak mungkin anak harus keluar mencari lapangan sepak bola. Nah, cukup dilakukan di teras rumah atau di depan rumah kalian. Yang terpenting di sini anak-anak, pertama, teknik memegang peluru dengan benar. Yang kedua, menolakkan peluru dengan benar. Itu yang anak-anak harus kuasai, ya. Oke. Baik, Putri akan jelaskan bagaimana cara memegang peluru dengan baik. Seperti ini ya, buka jari-jari tangan seperti ini, nah, letakkan peluru di telapak kalian. Nah, kemudian kunci dengan jari-jari tangan seperti ini, nah, agar peluru tidak jatuh. Nah, ini cara memegang peluru, atau juga seperti ini. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, kemudian cara menolakkan peluru. Nah, tolak peluru ketika dinyatakan sah, tolakannya harus betul, ya, tidak boleh dilempar. Ini untuk pemula biasanya sulit untuk membedakan ditolak apa dilempar. Nah, cara menolakkan yang benar seperti ini, ya. Pegang peluru, kemudian letakkan di leher samping seperti ini, kemudian kunci. Nah, dengan ya seperti ini, ya, lehernya. Nah, dirapatkan ke sini, kemudian dorong ke depan, lurus. Nah, ini menolakkan. Nah, siap seperti ini, ya. Kunci lehernya, ya, dikunci, ya. Sedikit ditarik ke belakang, kemudian dorong ke depan. Anak-anak bisa latihan dulu di rumah seperti ini. Nah, perhatikan kakinya, ya, ayunan kakinya, ya, menekuknya bergantian. Ketika kaki kanan di belakang, diayun, ditekuk. Ketika arah ke depan, kaki kiri yang ditekuk. Perhatikan seperti ini, dorong, ya. Latihan seperti ini, nah, dorong. Nah, ini menolakkan. Nah, yang melempar yang salah seperti ini, ya. Nah, 1, 2, nah, dilecutkan ke atas, ya, pelurunya dinaikkan ke atas, tidak lurus ke depan, tapi dinaikkan di atas telinga. Nah, ini teknik yang salah, ya. Oke, sekarang Ibu Tri kasih contoh bagaimana menolakkan peluru yang baik atau yang benar, ya.
Putri akan pertama menggunakan kertas koran, yang kedua nanti menggunakan bola. Nanti untuk praktek anak-anak praktekkan dua gerakan itu. Yang pertama tadi memegang peluru, yang kedua yaitu menolakkan peluru. Perhatikan posisi kakinya, ya, seperti ini. Nanti bergeser satu kali ke depan. Nah, kemudian ketika dilepas peluru, kaki kanan maju. Perhatikan kakinya ya. Tidak boleh lebih dari garis depan atau garis lingkaran ya. 1, 2, kaki kanan lurus. Nah, sekali lagi perhatikan kakinya. Ayo dulu. 1, 2, lurus. Nah, sekarang kita lepas ya pelurunya ya, siap. 1, 2, seperti ini. Sekarang Putri pakai bola. Kunci agar bolanya tidak jatuh. Set. Oke, jadi seperti itu anak-anak cara menolakkan peluru yang baik atau yang benar. Nah, untuk itu anak-anak bisa berlatih di rumah agar nanti ketika tes anak-anak dapat melakukan dengan teknik yang baik dan benar. Sekali lagi untuk tes atau penilaian tolak peluru, yang pertama cara memegang peluru. Bagaimana atau memprestasikan bagaimana cara memegang peluru yang benar. Setelah itu yang kedua seperti tadi barusan, cara menolakkan peluru. Ya, cara menolakkan peluru anak-anak memakai lapangan. Ya, yang tadi Putri barusan praktekkan. Jadi seperti itu. Anak-anak selamat berlatih. Semoga nanti ketika tes anak-anak dapat melakukan yang terbaik ya. Kemudian jangan lupa anak-anak ketika tes anak-anak memakai kaos olahraga dan bersepatu. Sekali lagi anak-anak tes ya memakai kaos olahraga dan bersepatu. Baik anak-anak, demikian untuk materi topik yang ketiga atau pembelajaran tentang tolak peluru. Sampai ketemu di topik berikutnya. Salam olahraga, salam